Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di pagi hari ini untuk kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Dan saya percaya hari ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Sebab Tuhan merancangkan kehidupan yang baik, masa depan yang baik bagi setiap kita. Amin. Karena itu Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita siapkan diri kita untuk kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami yang telah membangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru di hari ini. Kami ada sebagaimana berada semua karena anugerah-Mu. Engkau yang telah memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baca di Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian di Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di ayat 1 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu, ibadah yang sejati tidak berbicara tentang jam terbang kita dalam melayani pekerjaan Tuhan atau kerajinan kita menghadiri jam-jam ibadah di gereja atau besarnya jumlah persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Bukan itu. Ibadah yang sejati ini berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan berarti memisahkan atau menghususkan tubuh kita ini hanya untuk melakukan perkara-perkara rohani yang menyenangkan hati Tuhan,
bukan untuk perkara-perkara duniawi. Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus tinggal. Karena itu, kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Amin. Demikian yang tertulis di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya kan? Bukan untuk kesenangan daging kita, Bapak Ibu. Ada tertulis di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, dikatakan di ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karena kita telah ditebus oleh darah Kristus, kita harus menyerahkan keinginan tubuh kita kepada pimpinan Roh Kudus. Roma pasal 6:12 dikatakan begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini berarti kita tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sampai saat ini masih banyak orang Kristen, ya jemaat awam, ya, tapi juga ada yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang berstatus hamba Tuhan, yang tetap hidup memuaskan keinginan dan hawa nafsunya, melakukan perselingkuhan, jatuh dalam dosa perzinahan, ya kan? Terlibat dalam pergaulan seks bebas, ya. Ada yang terlibat dengan narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Orang percaya dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, karena itu sering saya katakan bahwa orang Kristen kadang-kadang ya hanya bagus di lagu, tetapi hidupnya, praktek hidupnya ya tidak berpadanan dengan lagu itu, tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hanya bagus di lagu, lagunya bagus, ya kan? Tapi hidupnya jauh dari lagu itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tapi cara hidup yang lama masih dipakai. Hanya lagu saja dia katakan, tinggalkan cara hidup yang lama. Tapi kehidupan sehari-hari masih yang lama, gitu kan? Nah, karena itu Bapak Ibu, kita diingatkan pada pagi hari ini supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami diingatkan supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Bukan hanya bagus di lagu, tetapi juga manis dalam kehidupan praktis. Sehingga Engkau memandang dari surga, Engkau mendengar kehidupan kami selalu manis yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah bagi kami hari ini. Ada mujizat, ada kemenangan kami raih di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang di surga, dimuliakanlah
datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.